Sunan Bayat, jejak tobat di jalan cahaya. Di tanah Bayat yang tenang, di antara bukit dan desir angin yang bersahaja, hidup seorang manusia yang pernah tenggelam dalam gemerlap dunia. Dialah Ki Ageng Pandanaran, yang kelak dikenal sebagai Sunan Bayat, sosok yang mengajarkan bahwa jalan pulang selalu terbuka bagi hati yang mau bertobat. Pada mulanya, ia adalah adipati, bergelang harta, berselimut kuasa. Istana menjadi rumahnya, emas dan perhiasan menjadi teman harian. Namun di balik gemerlap itu, hatinya sunyi seperti sumur dalam yang lupa akan sumber airnya. Hingga suatu hari, ia bertemu Sunan Kalijaga, wali yang berbicara tanpa menggurui, menegur tanpa melukai. Dengan bahasa sederhana, Sunan Kalijaga menanamkan satu benih tanya di relung jiwa Pandanaran. Untuk apa hidup bila jauh dari Tuhan? Pertanyaan itu menjadi api, membakar kesadaran, meluluhkan kesombongan. Maka dilepaskannya jabatan, ditinggalkannya harta, dan dipilihnya jalan sunyi, jalan laku, jalan tirakat, jalan taubat. Bersama istrinya, ia berjalan kaki meninggalkan kemewahan. Tak membawa emas, tak memikul kemuliaan dunia, hanya iman yang rapuh namun jujur. Konon, di sepanjang perjalanan, emas yang disembunyikan berubah menjadi batu, seolah alam pun bersaksi bahwa dunia tak pantas disimpan dalam dada orang yang hendak menuju Tuhan. Di Bayat, ia menetap, bersujud, dan mengabdi. Ia membangun masjid bukan hanya dari kayu dan batu, melainkan dari keteladanan dan kesederhanaan. Dakwahnya tak lantang, namun meresap, tak memaksa, namun menggerakkan hati. Sunan Bayat mengajarkan bahwa Islam bukan sekadar ucapan, melainkan perubahan sikap. Bahwa kekayaan sejati adalah hati yang bersih. Bahwa derajat manusia tidak diukur dari singgasana, melainkan dari seberapa rendah ia bersujud di hadapan Allah. Rakyat mencintainya bukan karena kuasa, melainkan karena akhlak. Ia makan seperti rakyat kecil, berpakaian sederhana, dan mendengarkan keluh kesah tanpa jarak. Disitulah dakwah tumbuh dari empati, bukan dari ancaman. Ketika usia menua dan langkahnya kian pelan, Sunan Bayat tak meninggalkan istana megah, tak pula harta melimpah. Yang ia wariskan hanyalah teladan, bahwa siapapun bisa kembali, selama pintu taubat masih diketuk dengan sungguh-sungguh. Kini namanya terpatri di tanah Bayat dan di hati umat, sebagai wali yang lahir dari perjalanan tobat. Sebagai cahaya bagi mereka yang merasa terlalu jauh dari Tuhan. Dan dari Sunan Bayat, kita belajar satu hikmah abadi, bahwa sejauh apapun manusia tersesat, jalan pulang selalu ada selama hati mau merendah dan jiwa mau berserah.